Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2023, perkenalkan saya Trigunarsi, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 Institut Agama Islam Negeri Curug, NIM 23581216. Saya mengajar di SMA Negeri 9 Rejang Lebong, Kecamatan Sindang Kelingi. Pada hari ini 25 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktikum UKIN di kelas 12 dengan tema Meyakini Qadha dan Qadar Melahirkan Semangat Bekerja. Mohon untuk masukan dan saran Bapak atau Ibu agar dapat memberikan perbaikan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri. Salam pada wudhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Nafisa, hadir. Nobri, Hadir. Nora, hadir. Fitria, hadir. Rasya, Resta, hadir. Ririn, hadir. Rizky, Robi, Syakila, Seki Sekia, hadir. Septi, Yusnia, Artika, hadir. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, tasnya yang masih ada di atas meja silakan dirapikan. Kemudian sampah-sampah yang ada di bawah silakan diambil dan dimasukkan ke dalam kotak sampah. Ya, kita siap belajar? Ya. Pelajaran pada materi ini adalah diharapkan siswa dapat mengidentifikasi dalil yang berkaitan dengan qadha dan qadar. Yang kedua, yaitu menjelaskan makna qadha dan qadar, kemudian menganalisis fungsi qadha dan qadar, kemudian mengetahui hikmah dari qadha dan qadar. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang meyakini qadha dan qadar. Sebelum kita memasuki materi, ada yang tahu apa itu qadha dan qadarnya Allah? Ada yang tahu? Ya, boleh, silakan. Qada dan qadar itu adalah suatu ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagus, kasih apresiasi. Nah, sekarang untuk mengetahui lebih jelasnya tentang qadha dan qadar, silakan buka buku paketnya, materi tentang qadha dan qadar. Kita baca dulu materinya. Baca materi tentang qadha dan qadarnya Allah. Apakah kalian menemui masalah? Ada yang ditanyakan? Boleh, silakan. Iya, boleh, silakan. Kan takdir adalah ketentuan Allah yang telah ditetapkan seperti kematian dan jodoh. Iya. Bagaimana dengan seseorang yang meninggal karena bunuh diri? Apakah termasuk ke dalam takdir Allah? Bagus pertanyaannya. Sebelum saya jawab, ada yang bisa menanggapi? Silakan. Ada yang tahu? Iya, boleh, silakan. Ya, itu termasuk ke takdir Allah. Namun dia itu termasuk takdir mualaf disebabkan Allah itu memang sudah menakdirkan kita akan mati, namun menentukan bagaimana cara matinya itu ada. Iya, bagus sekali. Ya, kasih tepuk tangan untuk teman saya. Bagus. Nah, tadi pertanyaan dari temannya, apakah takdir itu adalah ketentuan dari Allah? Dan bagaimana jika orang yang bunuh diri, apakah itu juga merupakan takdir Allah? Jawabannya adalah iya. Dia termasuk ke dalam takdir mutlak. Ya, karena takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk jalan dia, untuk apa perbuatan dia itu bukan, tetapi itu adalah usaha manusia itu sendiri. Nah, makanya sekarang kita akan saya menjelaskan tentang pengertian qadha dan qadar. Silakan ya, jelas? Ya.
Di sini meyakini qada dan qadar melahirkan semangat bekerja. Ada beberapa yang akan kita jelaskan. Saya jelaskan. Pertama, pengertian dari qada dan qadar itu, dalil tentang qada dan qadar, kewajiban beriman kepada qada dan qadar, kemudian macam-macam dari takdir dan hikmah qada dan qadar. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang pengertian qada dan qadar. Qada menurut bahasa berarti menentukan atau memutuskan, sedangkan menurut istilah segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Artinya qada adalah ketentuan yang datang dari Allah yang sudah diatur. Kemudian yang kedua adalah qadar. Apa itu qadar? Qadar adalah merupakan memberikan aturan atau ketentuan. Sedangkan menurut istilah, qadar adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Seperti apa? Ada yang tahu? Yang tidak bisa ditawar lagi ketentuan Allah. Iya, contohnya adalah kematian. Ya, bagus. Kemudian kita lanjutkan ke dalil. Di sini ada dalil tentang meyakini qada dan qadarnya Allah. Dalil ini ada dua. Yang pertama adalah dalil nakli, artinya adalah dalil yang berasal dari nas Al-Qur'an. Di sini ada Quran surat Al-Qamar. Nah, kemudian ada juga dalil akli, yaitu hadis Nabi. Nah, di sini ada dalil Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa sesungguhnya kami ciptakan segala sesuatu menurut ukuran dan takdir. Artinya Allah telah menentukan segala sesuatu sesuai dengan ukurannya. Kemudian disambung dengan dalil yang kedua, yaitu hadis Nabi. Sesungguhnya seseorang itu diciptakan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk mutfah. Mutfah, tahu mutfah? Mutfah itu adalah sel sperma. Kemudian menjadi segumpal darah ketika 40 hari. Kemudian 40 hari lagi dari darah menggumpal menjadi segumpal daging. Nah, kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya, menuliskan 4 ketentuan atas rezekinya, ajal, amal perbuatannya, dan jalan hidupnya, sengsara atau bahagia. Jadi inilah yang disebut dengan qadarnya Allah, ketentuan Allah yang tidak bisa diganggu-gugat adalah ketika seorang bayi akan lahir ke muka bumi. 4 bulan dia di dalam kandungan, kemudian dia akan ditiupkan ruh. Nah, disitulah ada perjanjian. Perjanjian tentang apa tadi? Tentang jodohnya, tentang rezekinya, tentang kematiannya. Paham? Paham. Sekarang kita lanjut ke kewajiban beriman kepada qada dan qadar. Kenapa sih kita wajib beriman kepada qada dan qadar? Ada yang tahu kenapa sih kita wajib beriman? Tidak ada? Kewajiban beriman kepada qada dan qadar adalah yang pertama karena qada dan qadarnya Allah merupakan rukun iman yang ke-6. Jika seseorang tidak beriman kepada qada dan qadarnya Allah, maka imannya masih belum sempurna. Iman yang pertama iman kepada Allah, iman yang kedua iman kepada malaikat, iman yang ketiga iman kepada kitab Allah, kemudian iman yang keempat iman kepada Rasulullah, yang kelima iman kepada hari akhir, dan yang terakhir iman kepada Allah dan qadarnya Allah. Makanya kewajiban beriman kepada qada dan qadar itu merupakan kewajiban dari setiap orang Islam, bukti keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan di sini pada qada dan qadar terdapat macam-macam takdir. Nah, takdir ini ada 2 macam. Ada yang disebut dengan takdir mu'allaq dan ada yang disebut dengan takdir mutlak. Apa itu takdir mu'allaq? Adalah takdir yang erat kaitannya dengan usaha manusia, dengan ikhtiar. Ada yang tahu contohnya seperti apa? Iya, bagus. Misalnya seseorang siswa yang punya cita-cita ingin menjadi seorang insinyur, dia berusaha dan berikhtiar dengan jalan apa? Belajar dengan tekun, rajin. Setelah dia berusaha dan berikhtiar, makanya cita-citanya akan tercapai. Itu merupakan salah satu takdir mu'allaq. Ada lagi, misalnya seorang siswa ingin menjadi seorang dokter, dia mempelajari semua materi-materi yang berkaitan tentang jurusan kedokteran. Dia
bisa menjadi seorang dokter. Jika cita-citanya akan tercapai. Ya. Kemudian yang kedua, takdir mubram. Nah, apa itu takdir mubram? Takdir mubram adalah takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan dan tidak dapat ditawar-tawar lagi. Artinya dia sudah real, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Apa ya? Ada yang tahu contoh dari takdir mubram? Manusia terlahir dengan mata sipit. Iya, bagus. Manusia terlahir dalam mata sipit. Kemudian manusia lahir dalam keadaan hitam, dalam keadaan cacat. Itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Itulah yang contoh sebagai takdir mubram. Kita lanjut, kaitan antara beriman kepada qada dan qadar Allah dengan sikap optimis dan berikhtiar serta bertawakal. Nah, di sini apa sih kaitannya? Kaitannya adalah bahwa manusia dapat memilih ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan keberhasilan atau kemalangan, kebahagiaan atau sengsara menjadi orang yang baik atau tidak. Artinya seperti ini. Qada dan qadar Allah itu kan sudah ketentuan dari Allah. Nah, manusia inilah yang bisa memilihnya. Bagaimana dia bisa menjadi orang yang baik atau orang yang buruk? Tentunya dia pasti mengetahui mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk, gitu ya. Kemudian orang yang memiliki keimanan, beriman kepada qada dan qadar, dia percaya bahwa apapun yang terjadi di muka bumi ini, yang terjadi dengan diri kita sendiri ini adalah kehendak Allah dan menjadi yang terbaik untuk diri kita. Seorang anak lahir ke dunia dalam keadaan hitam, kenapa dia tidak dalam keadaan putih? Mungkin inilah yang terbaik untuk dirinya. Mungkin jika dia lahir dalam keadaan putih, maka ada mudorotnya. Makanya Allah lahirkan dia dalam keadaan hitam. Ada seorang anak dilahirkan dalam keadaan cacat, dia tidak mempunyai mata. Mungkin dengan adanya dia mata lahir ke dunia, dengan matanya akan membuat malapetaka atau membuat dosa. Makanya Allah tidak memberikan dia mata. Jadi berpikirlah positif terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Gitu ya. Kemudian ikhtiar. Nah, di sini ada ikhtiar. Sering mendengar kata ikhtiar, doa dan tawakal? Apa itu ikhtiar? Bagus. Ikhtiar adalah berusaha dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati, ya. Kemudian untuk apa? Untuk menggapai suatu tujuan dan cita-citanya. Semua umat Islam itu wajib untuk berikhtiar, artinya wajib berusaha. Bahwa rezeki atau segala sesuatu kesuksesan tidak akan datang begitu saja tanpa adanya usaha. Seperti kita mau menjadi orang sukses, dari sekarang kita belajar apa? Belajar dengan sungguh-sungguh supaya nanti kita akan menjadi orang yang sukses, gitu ya. Selain dari ikhtiar itu ada doa. Nah, selain kita berusaha, kita juga harus ada doa. Doa itu hampir sama dengan ikhtiar. Hanya kalau doa adalah ikhtiar batin. Apa itu hubungan kita dengan Allah? Untuk apa doa? Doa adalah untuk membuat diri kita menjadi yakin, menjadi termotivasi bahwa apa yang akan kita cita-citakan akan berhasil dengan berusaha dan berdoa. Karena kenapa? Kita yakin bahwa setiap hambanya yang berdoa betul-betul kepada Allah, insya Allah nanti akan dikabulkan. Tapi dengan syarat diawali dengan ikhtiar. Setelah berdoa, maka apa yang harus dilakukan oleh kaum muslimin? Iya, berserah diri. Bagus. Berserah diri dalam agama disebut dengan tawakal. Menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Jangan jadi orang yang sombong. Iya, dia tidak mau berserah diri kepada Allah. Jadi setelah kita berikhtiar, berusaha, kemudian kita berdoa, hasil antara ikhtiar dengan doa itu kita realisasikan dengan tawakal. Artinya berserah diri kepada Allah. Mau hasilnya baik atau tidak, serahkan kepada Allah. Dan perlu kita ingat bahwa apapun yang terjadi itu tetap itu adalah yang terbaik. Paham? Kita lanjutkan. Hikmah beriman kepada Allah dan qadar. Ada hikmahnya apa saja yang bisa kita ambil dari pengertian dari hikmah beriman kepada Allah dan qadar. Yang pertama, semakin meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah
sunnatullah, artinya adalah ketetapan Allah apapun yang terjadi. Jadi tidak boleh kita memprotes apapun yang telah terjadi. Kemudian yang kedua, selalu termotivasi untuk berikhtiar dalam mengejar cita-cita. Nah, termotivasi minat kita untuk belajar agar cita-cita kita tercapai. Yang ketiga apa? Ada yang tahu yang ketiga? Iya, meningkatkan keyakinan dan pentingnya peran dari doa, ya, itu ada peran dari doa. Kemudian meningkatkan sikap optimis. Apa itu sifat optimis? Sikap optimis, kita yakin, percaya diri itu pasti akan berhasil. Kemudian meningkatkan kekebalan jiwa dalam menghadapi segala rintangan dalam usaha sehingga kita tidak berputus asa. Karena kita percaya bahwa qada dan qadar telah ditetapkan, segala sesuatu telah ditetapkan. Jadi kita tidak usah bingung dan tidak usah panik untuk apa yang akan terjadi. Ingat saja bahwa apapun yang akan terjadi itu adalah ketetapan dari Allah. Jadi tidak usah berputus asa. Dan yang terakhir adalah menyadarkan manusia bahwa dalam kehidupan ini dibatasi oleh peraturan-peraturan Allah. Nah, makanya kita hidup di dunia ini dengan beriman kepada qada dan qadarnya Allah. Kita tahu bahwa semua apapun yang kita lakukan di muka bumi ini ada aturannya. Ada yang boleh dikerjakan dan ada yang tidak. Bagi yang melanggar maka ada hukumnya, ada sanksinya juga dari Allah. Paham? Baiklah, itu yang materi yang saya sampaikan. Paham? Kalau sudah paham, sekarang saya minta kalian untuk membagi kelompok. Silakan, satu kelompok 4 orang. Jadi yang disebutkan di kitab nubuat itu adalah ketika dia lahir dalam keadaan laki-laki, dalam keadaan perempuan itu yang takdir nubuat. Jadi kalau mengganti, jadi kalau misalnya sudah dibuat itu tetap kodratnya kembali kepada fitrahnya. Paham? Kemudian sini ada yang ditanyakan? Kalau misal kita kan misalnya ketemu sama orang, kita doa yang buruk dengan doanya bakal tetap dikabulkan atau doanya itu malah kembali lagi ke kita ya? Oh, boleh doa ya. Nah, doa itu sebetulnya adalah doa yang baik untuk orang. Jadi tidak boleh mendoakan seseorang itu dengan doa yang buruk. Apakah kita dapat dosanya? Iya, kita mendoakan seseorang dengan doa yang buruk. Itu ya. Jadi tidak boleh. Itu ya, tidak boleh dilakukan. Itu ya. Pak? Ini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Untuk kelompok ini ada yang ditanyakan?
yang kurang jelas? Nah, apakah orang yang kalau dia menerima semua hidupnya, apakah dia takdir Allah? Nah, manusia itu terakhir dalam berpasangan. Tapi kalau di dunia dia tidak menikah, bisa jadi pasangannya adalah terakhir di akhir. Dari sana itu, jadi tidak bisa dikatakan bahwa dia pasangan tidak punya pasangan, ada pasangan, tapi tidak di dunia nanti di akhir. Dia paham? Nanti didiskusikan ya di sana. Baik anak-anak sekalian, diskusinya sudah cukup. Silakan wakil dari kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi yang sudah didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan tentang segala sesuatu bagi makhluknya. Antara qada dan qadar saling berkaitan. Qada adalah ketentuan hukum atau rencana Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Qadar adalah kenyataan dari ketentuan atau hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi, hubungan antara qada dan qadar ibarat rencana dan perbuatan. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala berupa qadarnya sesuai dengan ketentuannya. Adapun dalil qada dan qadar terdapat di dalam surat Al-Qamar, yaitu sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran takdir. Itu hasil diskusi dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan? Ada saya. Oke, saya ingin bertanya, yaitu jelaskan contoh dari macam-macam takdir. Ya, contoh dari macam-macam takdir. Ya, silakan jawab. Takdir itu menjadi dua. Takdir mualaf. Takdir mualaf adalah takdir yang dierat kaitannya dengan ikatan manusia. Contohnya, seorang siswa memiliki cita-cita menjadi dokter. Untuk mencapai cita-citanya tersebut, ia belajar dengan tekun. Takdir mubram. Takdir mubram adalah takdir yang terdiri pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh manusia. Contohnya, seorang yang dilahirkan dengan mata sipit atau orang yang dilahirkan dengan kulit hitam. Iya, bagus. Kasih apa sebenarnya? Saya akan memberikan penjelasan menambahkan bahwa apa tadi perbedaan yang macam-macam dari takdir mubram dan takdir mu'allaq. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa takdir mu'allaq adalah takdir yang erat kaitannya dengan usaha manusia. Artinya ada ikhtiar dari manusia itu sendiri. Contohnya misalnya, jika seseorang yang ingin menjadi insinyur, ingin menjadi dokter, ingin menjadi presiden, maka dia harus berusaha terlebih dahulu. Dengan apa? Dengan bekerja atau belajar dengan sungguh-sungguh. Dengan kesungguhan dia belajar, makanya cita-citanya akan tercapai. Ya. Nah, kemudian yang kedua itu tadi takdir mubram. Takdir mubram adalah takdir yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Artinya ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah. Apa tadi katanya? Dia terlahir dalam keadaan matanya sipit, dalam keadaan kulitnya hitam, atau dalam keadaan cacat. Makanya itulah yang disebut dengan takdir mubram. Takdir yang tidak bisa lagi ditawar-tawar lagi. Paham semuanya? Kalau sudah paham, silakan kalian buka latihan halaman 37. Ada soal yang berkaitan tentang materi qada dan qadarnya Allah. Silakan itu dikerjakan.
Alhamdulillah bisa ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin nanti kalau ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang mengganjal yang belum paham boleh ditanyakan. Oh iya boleh, silakan. Mengapa sih manusia diperintahkan untuk bertawakal? Mengapa sih manusia diperintahkan untuk bertawakal? Ada yang tahu kenapa manusia diperintahkan untuk bertawakal? Iya bagus, silakan. Jadi anjuran untuk bertawakal itu dijelaskan di dalam hadis yang artinya seseorang berkata kepada Nabi SAW, "Aku lepaskan untaku dan lalu aku bertawakal." Nabi SAW bersabda, "Ikatlah kemudian bertawakallah." Jadi artinya bahwa setiap tawakal baru boleh dilakukan jika sudah berikhtiar. Iya bagus sekali ya. Saya akan menambahkan bahwa kenapa sih manusia itu harus diwajibkan bertawakal. Selain dari hadis Nabi tadi juga ada dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Imran yang dijelaskan bahwa Allah sangat menyukai orang-orang yang bertawakal. Artinya yang berserah diri kepada Allah. Jadi berikhtiar terlebih dahulu berusaha, kemudian kita berdoa. Setelah berdoa maka diwajibkan bertawakal kepada Allah. Bukti kita menyandarkan kepada Allah. Paham? Kalau sudah paham, saya akan memberikan tugas kepada kalian. Tugas di rumah, nanti latihan tugasnya dikerjakan yang halaman 39, nomor 1 sampai dengan nomor 10. Untuk tugas di rumah bisa ya, dilihat ya. Ada ya, soal esai itu dikerjakan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang meraih kasih sayang Allah dengan ihsan. Jadi di rumah silakan dicari materinya, dipelajari dulu. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan. Paham?